Minta tolong di ACC share screen dong. Mi. Mi. Di sini udah kelihatan semuanya belum ya teman-teman? PPT-nya. Oh, kelihatan. Jadi dimulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja ya. Jadi kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang analisis strategi dan rencana pemasaran. Adapun kelompoknya adalah ada Mas Hairiza Satya, kemudian Mas Mirza Pradika, Mbak Ami Astriana, saya sendiri Tias Ayu Rahmita, Sylvia dan Mbak Sylvia Amelia Ardani. Sebenarnya kami mengucapkan terima kasih sama teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah ini. Langsung saja, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang strategi pemasaran kreatif dan pelaksanaan yang efektif terhadap artisan. Nah, jadi jurnal ini itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi pemasaran kreatif dan implementasi yang efektif terhadap kinerja unit bisnis di Pakistan. Nah, datanya itu dikumpulkan dari 368 informan kunci yang bekerja di fast moving consumer good, kemudian ada sektor perbankan, ada sektor farmasi, kimia, sektor asuransi, kemudian ada industri teknik, seperti itu. Kemudian teknik yang digunakan adalah dengan multi-stage random sampling. Kemudian analisis faktor dan regresi hierarki ganda digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Kemudian lanjut, jadi di sini dia itu di jurnal ini dipaparkan bahwa kombinasi strategi pemasaran yang kreatif dan implementasi yang efektif itu merupakan pendekatan yang logis untuk mendapatkan sebuah keunggulan yang kompetitif untuk sebuah organisasi. Nah, tentu saja perpaduan antara dua hal ini, yaitu tentang pemasaran yang kreatif dan implementasi yang efektif itu akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian hipotesis dalam jurnal ini itu ada 8 ya teman-teman, yaitu yang pertama kreativitas strategi pemasaran. Nah, jadi kreativitas strategi pemasaran ini didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dikembangkan untuk mempromosikan produk atau layanan untuk pasar sasaran yang efektif atau penuh untuk mencapai tujuan bisnis tersebut. Nah, jadi di sini hipotesisnya itu adalah strategi pemasaran yang kreatif berdampak positif terhadap kinerja bisnis, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah efektivitas implementasi strategi. Nah, jadi di sini Banoma itu menegaskan bahwa strategi yang kreatif dan inovatif mungkin lebih mudah untuk dipahami Nah, tetapi dalam mengimplementasikan hal tersebut, itu pasti ada kendala, baik itu dari pelanggan, pesaing, ataupun keadaan organisasi yang rumit. Kemudian yang ketiga adalah ketegangan antara kreativitas dan implementasi dalam ketidakpastian. Nah, maksudnya di sini itu adalah
Jadi para peneliti itu telah mencoba menjelaskan kenapa sih organisasi menghadapi kesulitan yang berat untuk mencapai kesuksesan pada tahap kreativitas dan implementasinya secara bersamaan. Nah, jadi dipaparkan bahwa ada kemungkinan bahwa orang yang berfokus pada kedua strategi pada saat yang sama, mungkin saja dia itu kurang fokus atau kurang cocok dari lingkungan bisnisnya. Nah, oleh karena itu, organisasi itu harus diberi pilihan yang implisit ataupun eksplisit untuk dia itu fokus kepada inovasi ataupun fokus kepada implementasinya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah orientasi strategis sebagai peran moderasi. Nah, jadi tindakan strategis dapat memainkan peran-peran baik dalam lingkungan internal maupun eksternal, di mana sebuah perusahaan bisnis beroperasi. Seperti itu. Kemudian, next. Ya, karena sambil nge-admit teman-teman yang masuk nih. Kemudian yang selanjutnya, hipotesis ke-5 sampai dengan hipotesis ke-8. Jadi di sini, di jurnal ini dipaparkan bahwa pada tahun 1978, Miles dan Snow mengenali 4 prototipe organisasi, bergantung pada bagaimana mereka menggambarkan ranah pasar produk mereka dan pendekatan terhadap bisnis tersebut. Yang pertama itu adalah prospectors. Jadi pada prospectors ini, organisasi itu mempunyai organisasi dengan pola pikir kewirausahaan atau orientasi prospektor itu pembuat strategi yang dominan. Bahasa gampangnya, prospektor ini dia itu adalah jenis perusahaan yang menggunakan strategi yang mementingkan pada inovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk baru atau pasar baru. Jadi perusahaan ini selalu berusaha untuk menjadi pioner dalam bersaing. Kemudian yang selanjutnya adalah analyzer atau penganalisis. Nah, jadi pada analyzer ini dia itu dia tuh berada di antara prospektor dan pembela. Pembela ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Jadi menggabungkan dua kekuatan dari kedua strategi untuk mempertahankan basis pelanggan yang stabil, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah low cost defender. Low cost defender ini maksudnya adalah pembela berbiaya rendah. Jadi perusahaan ini itu dia membedakan diri melalui strategi dengan harga yang rendah dengan memanfaatkan produk ataupun layanan yang memadai. Kemudian yang selanjutnya adalah intinya pembela yang berbeda ya, bacanya differentiated defenders. Nah, jadi untuk menghasilkan keuntungan maksimum dari bisnis ini adalah dengan cara membedakan diri, menyediakan layanan atau produk unggulan dan keuntungan lainnya. Beberapa pembela yang berbeda bekerja di industri berorientasi pada produk atau layanan, menggunakan strategi pra-penjualan dan pasca penjualan untuk membedakan diri dari pesaing. Nah, metode penelitian yang digunakan itu adalah sudah saya sampaikan di awal tadi. Jadi bisa kita next aja ya, teman-teman. Kemudian dari hasil dari jurnal ini adalah terdapat beberapa temuan unik, tidak terduga, dan menarik terkait dengan industri yang ada di Paskitan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa strategi pemasaran kreatif dan pelaksanaan yang efektif berdampak positif pada kinerja di berbagai industri yang beroperasi di Pakistan. Kemudian dalam lingkungan yang sangat kompetitif, di mana bisnis saat ini beroperasi, sulit untuk mengenali faktor-faktor yang melalui organisasi itu menciptakan strategi pemasaran yang inovatif dan merencanakan pelaksanaan yang efektif.
Kemudian inovasi dalam strategi pemasaran hanya dapat berkembang dengan bantuan karakteristik organisasi yang unik dan perencanaan yang efektif, dan perlu diterapkan lebih lanjut untuk mencapai hasil yang lebih baik. Kemudian untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Silvi, silahkan. Jadi paper yang kedua itu merupakan paper yang berjudul Sebuah Jalan untuk Strategi Marketing yang Lebih Efektif, menganalisis dimensional secara kuantitatif, atau bahasa Inggrisnya A Way to More Effective Marketing Strategies, Analyzing Dimensionality of Cognitive Structure Quantitatively. Nah, itu ditulis oleh dua orang lulusan dari Kiel University di Jerman, namanya Carola sama Meik. Lanjut. Nah, Carola dan Meik ini, mereka penasaran untuk meneliti bagaimana dan cara berpikir konsumen dari sisi psikologi. Tujuannya itu supaya bisa menerapkan strategi manajemen pemasaran yang secara khusus dan efisien menargetkan pada konsumennya langsung. Nah, dari sisi psikologi itu ditemukan bahwa ada yang namanya struktur kognitif. Struktur kognitif ini merupakan proses mental dan psikologis yang memiliki kontribusi dengan pengolahan serta pemrosesan informasi, sehingga memberi pengaruh pada mental, emosi, serta perilaku manusia dalam mengambil keputusan yang dijadikan kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan serta pemahaman tentang perilaku konsumen dalam menentukan strategi pemasaran agar berhasil di pasar. Nah, apabila perusahaan itu mampu mempengaruhi struktur kognitif konsumen, maka konsumen itu akan termotivasi untuk membeli produk, dan itu membuat perusahaan mudah dalam menentukan bagian dan karakter produk apa yang paling memuaskan di mata konsumen. Tapi meskipun struktur kognitif telah terbukti menjadi alat yang berharga bagi perusahaan untuk menilai efek branding dan strategi pemasaran, ternyata komponen terpenting dari hal tersebut itu telah diabaikan, dan dimensi struktur kognitif yang diteliti saat ini itu hanya dibahas secara teoritis. Maka dari itu, sangatlah penting untuk tidak hanya memahami faktor-faktor struktur kognitif saja. Dan sebenarnya dimensi struktur kognitif itu merupakan bagaimana seberapa kompleksitas struktur kognitif konsumen itu penting, khususnya itu berkaitan dalam proses informasi. Selanjutnya ada hipotesis. Nah, dari pendahuluan tadi itu dapat disimpulkan hipotesis bahwa semakin kompleks struktur kognitif konsumen, maka semakin tinggi pula tingkat keterlibatannya. Keterlibatan ini mengacu pada tingkat relevansi pribadi atau minat yang ditimbulkan oleh stimulus yang dihubungkan konsumen dengan tujuan pemrosesan informasi dan untuk mengambil keputusan. Hal ini pada gilirannya mempengaruhi strategi promosi yang dipilih oleh perusahaan, misalnya strategi emosional untuk pelanggan yang dimensi struktur kognitifnya itu lebih sederhana, dan strategi bisnis informasi yang untuk pelanggan yang dimensi kognitivitasnya itu lebih kompleks. Selanjutnya ada metode. Nah, metode penelitian yang digunakan itu adalah metode analisis deskriptif dan ekonometrik. Data yang diambil itu menggunakan metode kualitatif, survei wawancara tatap muka berbasis kuesioner dengan sampelnya acak sebanyak 132 peserta dari kota Kiel di Jerman Utara untuk menganalisis determinan dimensi struktur kognitif.
pembahasan dan kesimpulannya, itu hasil penelitiannya itu ditunjukkan bahwa usia dan pendidikan konsumen itu menentukan apakah struktur kognitif itu lebih kompleks atau tidak, sedangkan kalau jenis kelamin itu tidak berpengaruh pada dimensionalitas struktur kognitif. Untuk strategi pemasaran berdasarkan dimensi struktur kognitif, strategi pemasaran emosional itu harus diterapkan pada pelanggan yang struktur kognitifnya itu kurang kompleks. Sedangkan untuk konsumen yang struktur kognitifnya itu kompleks, maka pemasarannya itu lebih difokuskan pada promosi yang berbasis informasi yang terperinci. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Hairiza Satya. Dipersilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak? Halo? Halo, kedengaran. Oke. Mohon maaf ini sedikit agak berisik, G. Oke, kebetulan pada hari ini saya juga mendapatkan tugas jurnal sama dengan teman-teman terkait materi. Teman-teman mungkin bisa juga lihat materi strategi kinerja pemasaran hubungan investigasi dari tautan empiris di usaha pasar ekspor. Ya, ini latar belakang judul ataupun yang ditugaskan kepada saya terkait jurnal yang diberikan. Nah, muatan jurnal ini sebenarnya berisi terkait pengaruh strategi pemasaran terhadap kinerja strategi ekspor gitu di beberapa perusahaan gitu. Nah, pendahuluan saya juga mencatat untuk lebih mudah dipahami. Kita tahu bersama bahwa dengan globalisasi pasar dan persaingan asing, pasar menjadi semakin layak dan berpeluang alami bagi perusahaan domestik yang berorientasi pada pertumbuhan. Nah, oleh karena itu memang demikian adanya kepentingan praktis dan teoritis untuk ditangani, sehingga saya membuat beberapa pertanyaan gitu, dan itu juga tercantum di jurnal bahwa hal yang fundamental dari pendahuluan jurnal itu ialah dapatkah hubungan kinerja strategi pemasaran diverifikasi secara empiris dalam konteks usaha ekspor? Itu yang menjadi pertanyaan gitu. Yang kedua, sejauh mana pasar ekspor kinerja dipengaruhi oleh penerapan strategi pemasaran yang disengaja? Dan yang terakhir, dan apa saja kira-kira faktor yang berkontribusi sukses dalam usaha pasar ekspor? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini memberikan alasan untuk menyelidiki secara empiris ekspor, strategi pemasaran dan kinerja untuk dilaporkan di sini. Nah, secara khusus memang tujuannya adalah yang pertama untuk memperkuat hubungan empiris antara strategi pemasaran dan kinerja dalam konteks usaha ekspor. Nah, yang kedua tujuannya adapun untuk berkontribusi pemahaman yang lebih komprehensif tentang variabel yang mempengaruhi strategi dan kinerja pemasaran dalam ekspor. Yang terakhir untuk meletakkan dasar teoritis yang menjadi dasar penyelidikan lebih lanjut. Ciri khas harus diperhatikan pada awalnya. Oke, itu untuk pendahuluan. Nah, adapun hipotesis yang dimuat dalam jurnal itu ialah pertama, kita ketahui bersama di sini tertulis ekspor kinerja pemasaran, salah satunya kinerja usaha X yaitu pelabuhan ditentukan oleh strategi pemasaran ekspor dan kemampuan manajemen untuk mengimplementasikan strateginya. Gitu. Ini ada beberapa literatur yang ditulis Abi dan Slater pada tahun 1989 menjelaskan ketika strategi pemasaran ekspor sejalan dengan konteks usaha ekspor sebagaimana didefinisikan oleh karakteristik perusahaan, produk, industri, dan juga pasar ekspor, kinerja positif dapat diharapkan untuk usaha tersebut. Kinerjanya itu positif untuk usaha tersebut gitu. Nah, dari beberapa hipotesis ini teman-teman juga bisa baca, sehingga dari beberapa literatur yang dimuat hasilnya menunjukkan hasil nyata strategi pemasaran perusahaan dapat meningkatkan kinerja
dalam ekspor usaha pasar melalui implementasi yang disengaja dari strategi pemasaran yang sesuai strategi tersebut harus diselaraskan dengan konteks usaha ekspor seperti yang didefinisikan oleh kekuatan internal seperti karakteristik perusahaan dan produk dan juga kekuatan eksternalnya seperti industri dan ekspor karakteristik pasar. Nah, adapun perencanaan dan pelaksanaan ekspor usaha harus dimasukkan ke dalam proses manajemen strategis perusahaan. Nah, perusahaan yang tidak menetapkan tujuan strategisnya untuknya usaha ekspor kecil kemungkinan untuk membuat usaha itu sukses dalam jangka panjang. Nah, beberapa resep normatif tertentu dibenarkan oleh temuan pertama, kinerja ekspor dapat ditingkatkan secara substansial melalui strategi pertama adaptasi produk gitu. Yang kedua, alam dan tingkat optimal adaptasi produk. Nah, bagaimanapun harus ditentukan oleh interaksi internal dan eksternal. Nah, secara khusus memang adaptasi produk tingkat tinggi harus dicari ketika perusahaan memiliki internasional yang substansial kompetensi atau sedikit pengalaman dengan produk. Nah, produk yang bersifat spesifik budaya atau unik. Nah, industri pada teknologi dan pasar ekspor kompetitif. Nah, yang terakhir sebenarnya sangat sederhana ya, jurnal yang memang kebetulan saya mendapat bagian jurnal ini tuh. Nah, pada intinya kesimpulannya kesimpulannya adalah studi ini telah memperluas literatur tentang pemasaran strategi dan kinerja pemasaran ekspor di beberapa bidang. Pertama, sebenarnya tujuannya ini penelitian ini telah mendukung hubungan empiris antara strategi pemasaran dan kinerja dalam konteks usaha pasar ekspor. Nah, hasil tersebut mendukung anggapan bahwa perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih baik di pasar internasional melalui penerapan strategi pemasaran yang disengaja. Nah, ini poinnya. Yang kedua, studi telah mengatasi konseptual dan kelemahan metodologis yang melekat dalam studi ekspor sebelumnya. Bersama dengan konstruksi dan ukuran yang dikembangkan, kerangka teoritis terpadu dari strategi dan kinerja pemasaran eks pelabuhan memang telah diverifikasi di sini. Nah, dapat menjadi landasan sebenarnya untuk penelitian lebih lanjut dalam pemasaran ekspor. Nah, yang terakhir sebenarnya studi ini adalah berkontribusi pada pemahaman yang lebih tentang faktor sukses dan dalam pemasaran ekspor. Nah, yang terakhir strategi pemasaran sangat berpengaruh terhadap kompetensi internasional perusahaan dan juga komitmen manajerial muncul atau faktor kunci sukses dalam pemasaran ekspor. Jadi memang salah satu faktor yang berpengaruh dalam hal ini ialah pertama, anggapan bahwa perusahaan dapat mencapai kinerja yang lebih baik di pasar internasional melalui penerapan strategi pemasaran yang disengaja. Mungkin kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ami. Mbak Ami ya? Oh, Mas Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jurnalnya ini kebetulan singkat saja tentang true marketing. Lanjut. Sebenarnya singkatnya itu true marketing itu intinya adalah merupakan strategi pemasaran yang di situ tuh suatu pemasaran di situ tuh harus mengandung sebuah value. Nah, value inilah yang ditekankan di jurnal ini. Jadi sebagai marketing, pemasaran sebuah produk itu bukan hanya tentang menjual suatu produk, tapi disitulah kita sebagai marketer kita juga harus memberikan value di dalamnya. Lanjut. Nah, kaitannya value ini tadi karena ada sebuah doktrin yang namanya adalah caveat emptor, di mana pembeli harus berhati-hati dengan apa yang dibeli. Artinya para pembeli menanggung resiko atas pembelian yang dilakukan. Dengan kata lain, apabila seorang pembeli melakukan kekeliruan dan tidak cermat dalam membeli, maka resiko ditanggung dari pembeli. Nah, ini sebenarnya tuh kesalahan seperti ini itu tidak murni kesalahan dari konsumen itu sendiri. Karena dari bagian marketing pun itu juga memberikan andil di doktrin ini karena
bisa saja terjadi asimetris informasi di situ. Jadi sebagai marketing, tentunya dia juga lebih tahu bagaimana produk itu, terus juga kekurangannya juga seperti apa, dan itu mungkin ada yang tidak disampaikan kepada konsumennya, sehingga itulah yang menyebabkan resiko-resiko seperti ini yang harus ditanggung oleh si pembeli. Lanjut. Nah, ini adalah kalau saya baca dari jurnalnya, ini adalah segitiga perusahaan di mana ini adalah urutan wewenang apa ya kalau antara wewenang atau power atau kekuatan, di mana untuk pada umumnya itu adalah top leader itu beradanya di paling atas dengan tingkat prioritas yang paling tinggi. Kemudian ada di bawahnya ada middle manager, di mana itu adalah tugasnya adalah mengontrol bagian kontak person. Nah, kontak person ini yang sebenarnya dia itu punya power yang lebih di marketing. Karena apa? Karena kontak person inilah yang langsung berinteraksi dengan customer. Sehingga inilah justru yang bagian paling vital, sehingga di jurnal ini ditekankanlah bahwa segitiga ini diputar balik, sehingga posisinya adalah yang paling vital, posisinya adalah kontak person, di mana ya yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kontak person ini sebagai frontliner yang tentunya langsung dia menerima keluhan dari pelanggan, terus juga mereka yang langsung mempromosikan langsung kepada pelanggan, sehingga ya mereka yang langsung berinteraksi gitu. Ya, lanjut. Nah, terus selanjutnya ini adalah tentang inverse identification. Nah, di mana di setiap bagian ini tadi itu adalah saling mengidentifikasi. Nah, top leader ini akan mengidentifikasi bagaimana cara pemasaran kepada customer dan pemasaran tersebut mengandung sebuah value. Value yang dimaksud di sini sebenarnya adalah lebih ke apakah pemasaran itu tuh tidak melanggar etika atau juga norma mungkin. Nah, selanjutnya apa yang diidentifikasi customer dari seorang karyawan. Nah, customer ini dia mengidentifikasi apakah yang dipromosikan oleh si karyawan ini atau seorang sales katakanlah, itu apakah promosinya itu benar dan apakah yang disampaikan itu akan sesuai dengan apa yang akan dia dapat. Nah, selanjutnya dari karyawan ini sendiri dia akan memberikan bisa dibilang seperti kritik. Bagaimana apa saja kesalahan-kesalahan yang mungkin top leader lakukan selama mengidentifikasi, dalam artian di sini kan top leader dia adalah sebagai penentu strategi pemasarannya. Jadi disinilah terjadinya looping identification seperti itu. Ya, lanjut. Nah, true marketing level. Nah, di sini ada 3 tingkatan dalam true marketing. Nah, yang pertama tentunya adalah dimulai dari person. Person ini bisa dibilang adalah personal, yaitu adalah diri kita sendiri, di mana kita sebagai seorang seorang marketing, ya kan? Itu adalah apakah kita itu menentukan apakah keputusan yang kita ambil, dalam artian di sini adalah strategi pemasaran yang kita ambil, apakah sudah tepat, ataukah itu apakah itu akan efektif, dan apakah itu tentunya sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri gitu. Sehingga ya ini dari personalnya si orangnya itu sendiri dulu. Nah, yang kemudian ada work level. Ini adalah maksudnya adalah tingkat kerja, di mana tingkat pekerjaan ini ya yang dilakukan selama melakukan pemasaran. Jadinya mulai dari promosi, terus kemudian di mana dia akan memasang iklan, dan bagaimana dia strateginya seperti itu. Kemudian adalah code level. Nah, code level ini bisa dibilang ini adalah code. Nah, code ini merupakan etika, bisa dibilang seperti etika yang dari tadi saya sampaikan adalah code ini adalah etika. Di mana kode-kode ini adalah bagaimana seorang marketer menyampaikan memasarkan produknya itu sesuai dengan etika atau aturan-aturan dan norma yang berlaku. Ya, lanjut. Nah, ini adalah
9 langkah dari true marketing. Yang pertama adalah person to person. Kembali lagi sebenarnya ini adalah penjabaran dari ketiga itu tadi, di mana ini adalah keterkaitannya antara mungkin person to person atau person to code, person to work. Jadi seperti itu. Jadi dia akan saling berkaitan, di mana yang pertama adalah person to person. Person to person masih seperti yang tadi adalah ke dirinya sendiri. Apakah selama dia mengerjakan pekerjaan itu, apakah dia itu nyaman dengan dirinya, dan mungkin apakah dia nyaman dengan kondisi perusahaannya. Seperti itu. Untuk yang kedua, person to work. Nah, person to work ini, bagaimana orang itu, dalam artian di bagian pemasaran ini, bagaimana dia mengekspresikan dirinya untuk melakukan pekerjaan tersebut, mungkin dari segi kreativitas, atau bagaimana untuk menjalankan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kemudian adalah person to code. Nah, person to code ini masih ke orangnya dirinya sendiri. Dirinya sendiri ini apakah saya sudah jujur selama melakukan pekerjaan itu adalah apakah yang saya sampaikan sudah sesuai, seperti itu. Karena code tadi kembali lagi adalah berkaitan dengan etika. Nah, yang selanjutnya adalah work to person. Nah, work to person ini dalam artian pekerjaan dari marketing ini, apakah itu akan berpengaruh kepada orang lain, dalam artian ketika kita memasarkan sebuah produk, apakah orang itu akan terpengaruh oleh promosi kita dan sehingga tertarik untuk membeli. Nah, kemudian untuk work to work. Nah, work to work ini adalah tentang pekerjaan. Jadi sehingga pekerjaan ini kan tentang marketing. Sehingga yang kita pasarkan, yang kita tawarkan ke orang, tentunya harus bekerja sesuai dengan fungsi dari sebuah produk itu sendiri. Kemudian work to code. Mas, Nah, waktunya kan mau habis, jadi aku bikin room dulu, nanti lanjut lagi ya. Oke. Ini aku end dulu ya teman-teman, nanti teman-teman bisa gabung lagi. Terima kasih. Masih semulia sih, syukurnya.
Halo, Assalamualaikum. Ini bisa dilanjut ya. Tadi sampai mana ya? Lupa. Oke, langsung dilanjut aja ya. Langsung saya lanjut sampai ke langkah yang ke-7, yaitu tentang code to person. Code to person ini maksudnya adalah bagaimana etika kita kepada orang lain maksudnya di sini. Jadi udah kelihatan ya dari ininya, udah dari namanya aja udah kelihatan bagaimana etika kita kepada orang lain. Intinya seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk code to work. Jadi bagaimana kita menjalankan pekerjaan tersebut. Nah, ketika kita menjalankan pekerjaan tersebut, apakah sudah memenuhi kode-kode itu tadi ataukah belum? Kemudian yang terakhir adalah code to code. Nah, code to code ini mungkin agak rumit maksudnya ya, sehingga di sini dijelaskan bahwa membandingkan satu kode dengan kode yang lain. Bahwa kode dapat dipahami sebagai aturan yang baku yang tercipta dari rasionalitas pikiran. Ini membuat Anda memiliki dua cara yang berbeda dalam menilai dunia. Apakah benar atau salah? Pada tahapan ini, Anda akan cenderung berpikir tentang hal berikut. Nah, apakah harganya sudah benar? Apakah kondisi kontrak sudah sesuai hukum dan aturan? Sudahkah kita membuat kelonggaran untuk seluruh biaya dan lain sebagainya? Ya, untuk true marketing kurang lebih seperti itu. Bisa dilanjut untuk yang jurnal kelima. Oke, selanjutnya yaitu jurnal yang berkaitan dengan pemasaran strategis dan strategis pemasaran. Yang pertama, kita mulai dari konsep dasar pemasaran strategis dan strategi marketing. Strategi pemasaran dan pemasaran strategis ini adalah dua konsep yang sering digunakan, padahal pengertian dari kedua konsep ini sungguhnya itu berbeda. Dalam rencana pemasaran itu terdapat dua aspek yang berbeda, yakni aspek strategis dan aspek taktikal. Aspek strategis itu terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Sedangkan aspek taktikal ini berkaitan dengan marketing mix atau yang biasa dikenal dengan 4P, yaitu positioning, price, place, dan promotion. Keputusan pemasaran strategis itu adalah sebuah keputusan organisasi yang berkaitan dengan pemasaran, di mana konsekuensinya baik berupa hal yang baik atau buruk bagi kinerja organisasi dalam jangka waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya, keputusan strategi itu memiliki ciri-ciri yang pertama, dialokasikan untuk memperoleh pencapaian biaya dan diferensiasi kompetitif. Yang kedua yaitu berisikan trade-off, dalam arti berisikan pilihan-pilihan. Jadi pada saat perusahaan menentukan sebuah pilihan, misalnya alternatif A, maka pilihan lain, misalnya itu alternatif B dan C, itu harus ditinggalkan. Yang ketiga yaitu dibuat dalam konteks keputusan-keputusan strategik, termasuk hal-hal yang saling ketergantungan di antaranya. Dan yang terakhir yaitu dibuat dalam level organisasi yang lebih tinggi seperti top management. Next. Selanjutnya yaitu isu-isu pemasaran strategi. Craven dan PSI tahun 2006 menyatakan bahwa pemasaran strategi merupakan sebuah proses, yakni mengembangkan strategi yang digerakkan oleh pasar, atau disebut dengan market driven process of strategy development, yang memperhatikan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan untuk memberikan nilai pelanggan yang superior. Jadi isu-isu pemasaran strategi ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul untuk melakukan strategi pemasaran. Seperti misalnya isu pemasaran yang pertama yaitu bagaimana cara sebuah perusahaan itu bersaing. Nah, untuk mengatasi isu-isu ini,
ada beberapa pilihan keputusan yang terkait strategi pemasaran. Yang pertama yaitu ada strategi merek. Strategi merek ini nanti berkaitan dengan strategi merek yang tunggal ataupun yang banyak, branding strategi, dan pertanyaan-pertanyaan seputar strategi tersebut. Yang kedua ada strategi saluran, selanjutnya ada strategi positioning, dan strategi harga. Next. Selanjutnya isu-isu pemasaran strategis yang kedua, atau pertanyaan strategis yang kedua yaitu kapan produk yang diluncurkan suatu perusahaan itu harus memasuki pasar. Untuk menjawab hal ini ada pilihan keputusan yaitu strategi pemasaran multinasional atau strategi pemasaran global. Dalam strategi memasuki pasar itu ada beberapa strategi. Yang pertama yaitu first mover, artinya tuh kayak menjadi orang yang pertama bergerak untuk memasuki pasar. Yang kedua ada early follower, mengikuti lebih awal, dan yang terakhir ada late entry. Ketiga keputusan strategi ini bisa dipilih oleh suatu perusahaan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan. Yang kedua yaitu ada strategi peluncuran produk lintas pasar berbagai negara. Itu berkaitan dengan cara masuk, baik secara sekaligus atau yang biasa disebut dengan sprinkle model, atau masuk secara bertahap yang biasa disebut dengan waterfall atau cascade model. Dan yang isu strategi yang ketiga yaitu apa strategi secara keseluruhan. Dalam hal ini pilihan taktiknya yaitu yang pertama ada market driving strategy, dengan cara membentuk atau mempengaruhi atau memodifikasi lingkungan pasar dan merespon lingkungan pasar secara adaptif. Yang kedua yaitu dengan primary demand stimulation strategy, yaitu meningkatkan ukuran pasar bagi produk dan meningkatkan pangsa perusahaan bagi produk. Next. Selanjutnya itu rencana pemasaran strategis. Pada dasarnya, sebuah rencana pemasaran itu berisikan 4 hal. Yang pertama yaitu ringkasan situasi strategis. Jadi sebuah ringkasan dari situasi strategis untuk perencanaan unit, baik berupa unit bisnis, segmen pasar, lini produk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu uraian target pasar, yaitu untuk menetapkan dan menggambarkan setiap segmen, termasuk profil-profil pelanggan, preferensi pelanggan, dan kebiasaan pembelian, perkiraan ukuran dan pertumbuhannya, saluran distribusi, analisis para pesaing, atau yang biasa disebut dengan key competitors, dan pedoman untuk strategi positioning. Rencana pemasaran yang ketiga yaitu sasaran-sasaran untuk target pasar. Dalam hal ini, hal yang dapat dilakukan yaitu menetapkan sasaran untuk target pasarnya, seperti bagaimana jumlah penjualan dan tingkat laba yang diharapkan. Juga menyatakan sasaran untuk setiap komponen program pemasaran. Rencana strategis yang keempat yaitu program pemasaran strategi positioning. Program ini menyatakan bagaimana manajemen menginginkan perusahaan diposisikan relatif terhadap persaingan di pikiran para konsumennya atau pembelinya. Nah, program pemasaran strategi positioning ini dibagi menjadi 4 strategi produk, yaitu next. Nah, program yang pertama yaitu strategi produk. Hal ini berkaitan dengan menetapkan strategi untuk produk-produk baru, perbaikan produk baru, dan penghapusan produk yang lama. Program yang kedua yaitu strategi distribusi, yaitu untuk mengindikasi strategi yang digunakan untuk setiap saluran distribusi, termasuk peranan para pedagang perantara, asisten, dukungan yang disediakan oleh kegiatan-kegiatan yang spesifik, yang tentunya dalam hal ini support oleh perusahaannya. Program yang ketiga yaitu strategi harga. Dalam hal ini, spesifikasi peranan harga dalam strategi pemasaran dan tindakan-tindakan yang direncanakan berkaitan dengan harga. Dan yang terakhir yaitu strategi promosi. Indikasi strategi dan tindakan-tindakan yang direncanakan baik untuk periklanan, publisitas, marketing melalui internet, penjualan melalui tenaga penjual atau agen, atau personal selling, dan promosi penjualan.
Sekian dari kelompok kami. Tadi ada pesan dari Pak Rizaldi, untuk pertanyaannya bisa via WA group ya teman-teman. Misalkan ada yang mau ditanyain atau ada yang mau dikonfirmasi, silahkan. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf sebelumnya karena sudah merubah jadwal jadi ke malam, mungkin mengganggu aktivitas teman-teman yang lain. Cukup sekian. Terima kasih banyak. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih Arman. Sama-sama. Sama-sama, guys. Aku end ya, teman-teman. Oke, Yas.